Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa diberkati Tuhan. Senang berjumpa kembali di hari Senin yang luar biasa ini. It's time of PHM. Dan kita ada pada program kita Kamu Hebat. Karena saudara ikat dalam Tuhan setiap hari Senin. Saya mesti ingatkan saudara bahwa kamu hebat. Saya kamu tahu orang bilang kamu susah, kamu menderita, kamu banyak masalah, kamu bikin banyak persoalan. Tapi kamu hebat. Kenapa? Ada Tuhan yang menguatkan kita. Ada Tuhan yang membela kita, ada Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Karena season of life is change, ya kan? Masa-masa hidup bisa berubah. Ada saatnya kita lihat keindahan, ada masanya kita merasa dikhianati, ada masanya kita merasa berkat Tuhan luar biasa, ada masanya kita melihat seperti Tuhan begitu jauh meninggalkan kita. Tetapi apapun yang terjadi, kita tahu tidak pernah Dia permalukan kita. Hanya yang terbaik yang Dia sediakan buat kita. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan. Karena itu saya harus ingatkan saudara lagi, kamu hebat. Kenapa kamu hebat? Karena ada Tuhan yang mengasihi kita. Kenapa kamu hebat? Karena Tuhan yang mau mati buat kita. Kenapa kamu hebat? Karena Roh Kudus yang di dalam kita. Kenapa kamu hebat? Karena pasukan malaikat yang menjaga kita. Haleluya. Seperti biasa, program PHM ini terbuka buat setiap saudara, makanya namanya PHM, please help me. Jadi saudara yang mau bertanya apa saja, saudara bisa masuk di kolom komentar, kasih hashtag, ya kan, PHM, lalu kasih tahu apa persoalan atau pertanyaan saudara, ya kan. Dan jika tim merasa pertanyaan saudara mewakili banyak orang dan penting untuk dibahas, maka pertanyaan saudara akan dibahas dalam program PHM ini. Dan saya adalah hamba Tuhan yang senang menjawab pertanyaan saudara. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan yang untouchable, ya kan, yang nggak bisa ditanyain apa-apa, ya kan. Oke, mungkin karena masa pandemi ini kita agak sulit untuk berjumpa. Biasanya kita ada KKR, ada apapun, kita bisa jumpa, bisa ketemu dalam ibadah dan lain-lain. Tetapi karena situasi, jadi banyak hal kita hanya bahas melalui media seperti ini. Tapi saya suka cita sesering mungkin saya ingin menjumpai saudara, karena kita bukan hanya hamba Tuhan dan jemaat, tapi kita satu komunitas. Karena itu komunitas kita ini kita beri nama Kamu Hebat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara merasa diberkati dengan program ini, saudara bisa kasih jempol, saudara like, ya kan, sehingga banyak-banyak orang bisa melihat program ini sebagai program yang memberkati banyak orang. Lalu kalau saudara merasa program ini juga memberkati, saudara bisa share ke grup-grup WA saudara, grup-grup Telegram saudara, atau grup-grup lain, ya kan, dan saudara bisa masukkan juga ke media-media sosial saudara, sehingga banyak-banyak orang diberkati dengan program ini. Dan kalau sudah lihat lonceng bunyikan, karena itu absen saudara, tanda sudah hadir, ya kan. Dan kalau saudara belum subscribe, saudara juga boleh subscribe, karena kita ada target khusus bahwa sepanjang tahun ini kita mau mencapai 1 juta komunitas, saudara. Sehingga tahun ini kita berhasil mengumpulkan komunitas 1 juta orang. Orang-orang yang selalu berkata-kata positif, orang-orang yang berpikir positif, tetapi COVID negatif. Tetapi dia berbagi kasih, berbagi semangat, berbagi kepedulian. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan yang dibahas hari ini, yang diberikan kepada saya adalah kebetulan beberapa orang, dan saya simpulkan jadi satu persoalan. Karena ada yang bilang bagaimana menghadapi suami yang tidak peduli, atau ada yang bilang saya cinta Yesus tapi nggak tahu kenapa saya tuh orangnya acuh banget gitu terhadap banyak hal. Ada yang bilang pendeta, saya punya orang tua yang sama sekali tidak peduli. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya simpulkan dengan satu kata, ketidakpedulian. Nah, PHM hari ini membahas tentang ketidakpedulian, ya kan? Karena saya percaya Yesus mati buat kita. Kenapa peduli? Kenapa Yesus kirim Roh Kudusnya? Karena Dia peduli. Kenapa Dia kirim pasukan malaikatnya untuk menjaga kita? Karena Dia peduli. Karena Dia ampuni. Kenapa Dia ampuni dosa kita? Karena Dia Tuhan yang peduli. Kenapa Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita kembali pada satu jawaban yang pasti? Karena Dia Allah Tuhan yang peduli. Makanya ada lagunya kan, Allah pengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, ya kan, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli.
peduli, ya kan? Dia Allah yang mengerti, dia Allah yang peduli. Jadi kalau kita menyebut diri sebagai anak-anak Allah, kita menyebut diri sebagai anak-anak Kristus, pengikut-pengikut Kristus, hamba-hamba Kristus, saya percaya kita juga orang yang peduli, bukan acu bebe. Ya. Nah, kita mau lihat sama-sama dari Ayub pasal 39. Ayub 39 ayat 19-20 bilang begini, ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ya tidak peduli. Lihat kan? Saudara gue kasih dalam Tuhan. Orang kalau nggak dekat Tuhan, orang kalau nggak mengasihi Tuhan, orang kalau nggak ada Kristus dalam hidupnya, dia bisa beragama. Dia bisa menyebut diri orang beriman, tetapi dia tidak sungguh-sungguh bertuhan, tidak sungguh-sungguh mengalami jamahan Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadinya begini, ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jeripayahnya sia-sia, karena Allah, perhatikan, kenapa dia jadi orang yang tidak peduli? Karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Kenapa? Karena dia tidak takut Tuhan. Dia tidak hidup dekat dengan Tuhan. Dia tidak mau mengerti isi hati Tuhan. Dia tidak mau bergaul dengan firman Tuhan. Ujung-ujungnya tidak ada hikmat, tidak ada pengertian, dan akhirnya menjadi orang yang tidak peduli. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, orang yang tidak peduli adalah orang yang tidak punya hikmat. Orang yang tidak peduli adalah orang yang tidak berpengertian. Dan bahasa saya bilang, orang yang tidak peduli adalah orang yang belum mengenal Tuhan. Karena orang yang mengenal Tuhan jangan bilang, oh ini karakter saya, oh ini bukan bagian dari karakter, ini bagian dari serangan setan, saudara. Ya kan, saya ulangi sekali lagi, ketidakpedulian bukan bagian dari karakter. Oh dia cinta Tuhan sih, dia mengasihi Tuhan, dia dekat sama Tuhan, cuma karakternya memang acuh. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, orang kalau dekat Tuhan, orang kalau mengasihi Tuhan, dia akan memiliki karakter Kristus, dan karakter Kristus adalah kepedulian. Nah, ya kan? Nah, saya pelajari salah satu karakter buruk dalam hidup seseorang. Bahkan saya dapat mengkategorikan bukan hanya karakter, tetapi ini bentukan dalam hidup seseorang, yaitu ikatan dalam diri seseorang, yaitu ketidakpedulian. Adapun ketidakpedulian yang paling berbahaya, yang pertama, ketidakpedulian atas rencana dan teguran Tuhan. Jadi ada orang yang nggak peduli, pokoknya saya maunya begini, pokoknya harus jadi. Dia nggak ngerti rencana Tuhan. Makanya Yesus bilang apa? Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Alkitab bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Jangan jadi orang yang tidak peduli akan rencana Tuhan. Karena rancangan Tuhan pasti rancangan yang indah. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Dan ketika kita mulai lari dari rancangan Tuhan, dia tegur kita. Pertanyaannya, kita peduli nggak? Makanya Alkitab bilang kan, kalau Tuhan berbicara, jangan keraskan hati. Kalau Tuhan menegur kita, makanya Alkitab bilang, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur, relakan dirimu. Artinya, pedulilah, sadarlah, berbaliklah. Dan saudaraku, seberapa jauh kita pun sudah jatuh, seberapa parah pun kondisi kita, kalau kita mau sadar, kita mau berbalik, kita mau peduli, dia Bapa yang sayang pada anak-anaknya. Yang setuju katakan, yeah. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, ketidakpedulian yang paling berbahaya adalah ketidakpedulian terhadap keluarga. Ada orang-orang yang cuma pikirin dirinya sendiri. Kalau dia beli baju, pokoknya baju untuk saya. Nggak peduli suami saya, nggak peduli istri saya, nggak peduli anak-anak saya gitu. Dalam hal uang, dalam hal apa, pokoknya dia tidak peduli terhadap keluarganya. Dia pikirkan cuma bagaimana saya bahagia. Orang seperti ini ujung-ujungnya banyak menuntut. Suami saya harus begini dong, istri saya harus begini dong, mertua saya harus begini dong, menantu saya harus begini dong. Nah, padahal Alkitab bilang hidup kita harus jadi berkat. Hidup kita bukan menuntut. Karena kalau hidup kita banyak menuntut, ujung-ujungnya kita seorang itu dia, penjajah, saudara-saudara, iya kan? Nah, yang ketiga, ketidakpedulian terhadap tanggung jawab diri. Setiap orang kan punya tanggung jawab diri, ya kan? Tanggung jawab diri artinya tanggung jawab untuk belajar, tanggung jawab untuk memiliki karakter yang lebih baik, tanggung jawab untuk bersih, gitu kan? Ada orang nggak ada tanggung jawabnya, mandi aja jarang, saudara. Ada orang tanggung jawabnya tuh untuk dirinya sendiri nggak ada, nggak mau belajar gitu, ya kan? Jadi pokoknya akhirnya dia cuma paksa semua orang supaya bisa seperti yang diharapkan, gitu. Nah, tanggung jawab diri, karena Paulus bilang begini, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Tapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Jelas di sini? Ini yang saya bilang. Kita harus peduli pada tanggung jawab diri. Saya adalah anak Tuhan. Saya adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya harusnya menjadi saksi-saksi Tuhan. Saya tidak boleh bikin malu nama Tuhan. Saya tidak boleh nyusahin orang. Saya tidak boleh merugikan orang. Karena saya adalah orang yang bertanggung jawab. Haleluya. Selanjutnya, ketidakpedulian terhadap orang di sekitar kita. Ada orang-orang yang hidupnya tuh nggak pedulian terhadap orang di sekitarnya. Orang mau ngapain, kayak mau ngapain terserah. Kenapa kita mengabarkan Injil? Karena kita peduli.
Alkitab bilang apa? Bukan kematian orang fasik yang dikehendaki, tapi pertobatan. Tuhan peduli untuk keselamatan kita sampai dia turun. Makanya Alkitab bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti hari ini saya berani katakan, ketidakpedulian bukan hanya sekedar karakter, tapi kepedulian adalah ikatan iblis dalam hidup seseorang. Iblis mau kita jadi suami yang tidak peduli. Iblis mau kita jadi anak muda yang tidak peduli. Iblis mau kita jadi pejabat yang tidak peduli. Iblis mau kita jadi orang Kristen yang tidak peduli. Iblis mau kita bahkan jadi hamba Tuhan. It's okay kamu melayani Tuhan. Yang penting tidak pedulian. Kamu cuma mikirin diri kamu, kekayaan kamu, perut kamu, kesenangan kamu, dan semua cita-cita kamu. Artinya ujung-ujungnya hanya I, me, and myself. Selanjutnya, ketidakpedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan. Jadi ingat ya, ketidakpedulian yang berbahaya, ketidakpedulian atas rencana dan teguran Tuhan. Yang kedua, ketidakpedulian terhadap keluarga, ketidakpedulian terhadap tanggung jawab diri, ketidakpedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Padahal Yesus mau kita jadi berkat, kita jadi terang, kita jadi saksi, kita jadi garam. Dan yang kelima, ketidakpedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan. Iya kan? Ada orang-orang, makin dibutuhkan makin tengil, saudara. Sorry pakai bahasa ini ya. Ada orang-orang ya kalau makin dibutuhkan makin tengil, saudara. Kalau kita dibutuhkan orang, jangan sampai susah dicari. Kalau kita dibutuhkan orang, mari kita jadi berkat, mari kita melayani, mari kita jadi saksi Tuhan. Karena kalau kita bisa jadi berkat, itu anugerah. Kalau kita masih dibutuhkan, diperlukan, itu karena kebaikan Tuhan. Jangan jual mahal, jangan tengil, saudara. Karena kita ada untuk orang-orang di sekitar kita, supaya orang bisa melihat kehidupan saudara dan memuliakan Bapa yang di sorga. Nah, karena pada saatnya juga ada saatnya bukan hanya orang membutuhkan kita, tapi ada saatnya kita membutuhkan orang. Nah, apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Iya kan? Kalau kita tengil ketika kita nyebelin, ketika kita sok dibutuhkan gitu, sok penting gitu ketika dibutuhkan orang, maka yang terjadi adalah Alkitab berkata, kita pun gak akan tertolong ketika kita memerlukan. Jadi kita harus mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk menolong, menguatkan, memberkati, memberi damai, dan memberi solusi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Selanjutnya, apa dampak negatif dari ketidakpedulian? Yang pertama, hidup kita menyebalkan bagi orang lain. Ada suami-suami yang tertekan karena istrinya tidak pedulian. Ada istri-istri yang tertekan karena apa? Suaminya tidak pedulian. Ada orang tua yang tertekan karena anak-anaknya tidak peduli. Dan sebaliknya ada anak-anak yang tertekan karena orang tuanya tidak peduli. Ada pelayanan gak bisa maju-maju. Kenapa? Karena orang-orang yang menyebut dirinya pelayan-pelayan Tuhan tidak pedulian. Pokoknya ya udah, saya datang ke gereja, saya udah bertobat, saya udah lahir baru, ya udah. Ya saya hamba Tuhan, ya udah saya kerjain aja apa yang mesti saya kerjain. Seluruh yang kasih dalam Tuhan. Hidup bukan hanya harus kerjain apa yang perlu kita kerjakan, tapi hidup bagaimana maksimal menjadi berkat, memberi jawaban, dan memberi solusi buat orang di sekitar kita. Haleluya. Selanjutnya, apa dampak negatif dari ketidakpedulian? Hidup kita tidak diperhatikan ketika kita memerlukannya. Orang yang tidak mendengar jeritan si miskin ketika membutuhkan juga tidak akan didengar ketika dia menjerit, kata Alkitab. Jadi artinya apa? Mari dalam hidup ini kita jadi orang yang peduli. Karena orang yang peduli, Alkitab bilang kalau dia setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dia dalam tanggung jawab yang lebih besar. Haleluya. Yang ketiga, dampak negatif dari ketidakpedulian, hidup kita tidak mendatangkan manfaat yang positif. Saya percaya anak-anak Tuhan, dimanapun dia ada, yang pertama harus jadi berkat. Yang kedua harus berarti dan berguna serta bermanfaat. Dan yang ketiga harus menjadi terang Kristus. Dan yang keempat, dia harus meluaskan kerajaan Allah dimanapun dia berada. Makanya Alkitab jelas bilang, berbahagia orang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang keempat, yang terakhir, apa dampak negatif dari ketidakpedulian? Saya ulangi sekali lagi. Ketidakpedulian bukan sekedar bagian dari karakter. Oke, ada yang berkata ketidakpedulian adalah karakter, tetapi bukan hanya bagian dari karakter. Tapi buat saya ketidakpedulian adalah bagian dari serangan setan pada diri seseorang. Yang keempat, yang terakhir, apa dampak negatif dari ketidakpedulian? Kita menjauhkan diri dari berkat-berkat Tuhan. Karena apa? Jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Orang yang menabur, dia akan diberkati. Orang yang berbuat sesuatu, dia akan menerima upahnya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan karena upah kita berbuat sesuatu, tetapi karena kita mau taat, karena kita mau setia, karena kita mau jadi berkat. Jadi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, suami-suami, mari jadi suami yang peduli, jadi suami yang perhatian. Istri-istri, mari jadi orang yang peduli dan perhatian. Karena iblis mau mengacaukan banyak hal. Melalui apa? Melalui menyerang hidup kita dengan ketidakpedulian.
Karena orang-orang yang tidak peduli akan menjadi batu sandungan, akan menyebalkan buat banyak orang. Tapi Kristus datang merubah hati kita yang keras, sehingga hati kita menjadi lembut, hati yang peduli, hati yang mengasihi, hati yang rindu berbuat sesuatu, hati yang rindu mengabarkan Injil. Karena kita peduli, kita mau orang lain tertolong, kita mau lihat orang lain maju, kita mau lihat orang lain damai, kita mau lihat hidup orang lain lebih diberkati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai berjumpa Senin yang akan datang dalam program PSM kita. Saya kembali perlu mengingatkan saudara, jadi orang yang peduli, jadi orang yang membawa damai, jadi orang yang menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Kamu hebat. Sampai minggu depan.